kuncinya. Apa saja yang menjadi tantangan maupun dukungan terhadap misi Tiongkok mendekati pusat panggung dunia? Dan termasuk beberapa konflik mutakhir Kamboja dan Thailand sebagai panggung bagi Tiongkok dan Amerika berebut pengaruh di kawasan ini juga akan dibahas oleh guru kita, Frater Klaus. Klaus Radityo mendapatkan Master of Law dalam bidang hubungan internasional dari Tsinghua University, Doctor of Philosophy dalam bidang yang sama dari The University of Sydney, Australia. Berbagai tulisannya dimuat di jurnal internasional. Dan salah satu bukunya yang bisa didapatkan teman-teman adalah Prakarsa Cina untuk Dunia yang diterbitkan oleh penerbit Kompas 2023. Dan selain menjadi bagian dari Dewan Redaksi Majalah Basis, Frater Klaus juga mengajar di STF Driarkara. Sebelum kita mulai, ada sedikit pengantar dari Romo Cindunata. Silahkan Romo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat tiba kembali di Oma Petro di sekolah basis yang hampir terakhir. Ini yang sudah ke-7, tinggal sekali. Nanti yang terakhir itu mengenai sastra Setia sendiri yang akan memberikannya mengenai hal yang sangat penting juga untuk kita, sastra Indonesia, khususnya anak-anak dengan bertolak dari Aman Datuk Maja Indo. Kali ini ini tadi yang sudah disebut oleh Setia, buku yang ditulis oleh Frater Klaus ini, Prakarsa Cina untuk Dunia, memang pembicara kita kali ini betul-betul bidangnya, jadi sungguh kita berterima kasih. Kita akan mendengar banyak mengenai masalah Cina dan Global South ini yang sangat penting karena isu-isu politik dan semuanya sekarang berkenaan dengan pusat kekuatan baru ini. Nah, di samping jalur akademis yang ditempuh, Frater Klaus ini pernah bekerja juga di Kementerian Luar Negeri sebelumnya bergabung dengan Serikat Yesus. Jadi banyak pengalaman diplomatik juga. Nanti Anda bisa menanyakannya di samping tentu saja kajian-kajian akademisnya. Maka terima kasih sekali lagi atas kedatangan Anda, walaupun sedikit yang penting kita mempunyai rekamannya untuk kita sebarkan dengan lebih luas lagi. Terima kasih dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silahkan Frater Klaus untuk memulai kelasnya. Boleh tepuk tangan teman-teman? Saya berapa lama ya? Waktu saya berapa lama? 45 menit, oke. Baik, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah berkenan datang sore hari ini untuk sebetulnya bersama-sama belajar, sama-sama membahas tentang isu yang sebetulnya bagi saya penting, bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia juga penting mestinya. Nah, saya hari ini judulnya tentang Tiongkok, Global South dan Indonesia. Nah, Global South ini suatu istilah yang cukup menarik. Tahun 2023, majalah Financial Times menetapkan Global South itu sebagai Word of the Year tahun 2023. Jadi Desember, jadi penghujung tahun, Global South itu menjadi the Word of the Year 2024
masih sering dibicarakan, 2025 saya rasa juga masih. Kenapa 2025 masih sering dibicarakan? Ketika bulan April, Presiden Xi Jinping menelpon Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas peringatan 75 tahun hubungan diplomatik. Beliau juga menyampaikan kata-kata bahwa Indonesia adalah negara penting, mitra penting bagi Tiongkok, dan salah satu negara Global South yang penting. Dan mereka, Presiden Xi Jinping mengharapkan suatu kerjasama Selatan-Selatan sebagai sesama negara Global South. Nah, jadi kata itu masih penting. Cuma yang menimbulkan pertanyaan adalah Global South itu pertama, yang dimaksud Global South itu yang mana, apa itu? Itu yang pertama yang penting. Terus kemudian siapa saja yang boleh dikategorikan sebagai negara-negara Global South? Terus dia disandingkan dengan apa? Dengan Global North. Emang pernah dengar Global North? Jarang saya mendengar Global North. Apa padanannya dalam bahasa Indonesia? Selatan bumi, utara bumi, ada baca di surat kabar di Kompas. Jadi itulah pertanyaannya, misterinya sebenarnya. Ini sebuah kata yang punya maksud politik. Sejauh mana maksud politik itu nanti kita gali. Sebelumnya saya ingin masuk di wilayah sebelum ke Global South. Kita akan membahas dulu tentang situasi politik dunia saat ini. Situasi politik dunia saat ini sebetulnya seperti apa? Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah setuju kalau dikatakan bahwa kita sedang berada dalam perang dingin? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau perang dingin, bedanya apa dengan perang dingin? Nah, Ibu pasti mengalami perang dingin yang dulu, kan? Amerika Serikat atau blok Barat melawan blok Timur. Amin. Saya nggak tahu apakah teman-teman mungkin ada yang belum lahir waktu perang dingin. Nah, berarti beberapa ahli membedakan menjadi Cold War and Cold War 2.0. Perang dingin versi kedua, tahap kedua. Nah, saya cenderung untuk tidak mempermasalahkan istilah Cold War 2.0. Dalam arti boleh pakai istilah perang dingin kedua. Tapi kita harus hati-hati dengan analogi ini. Karena ada persamaan, ada perbedaan. Kita lihat dulu, persamaannya apa? Perang dingin. Perang dingin yang pertama dan perang dingin yang kedua. Persamaan yang pertama, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan yang terbesar. Ketika perang dingin yang pertama, secara militer Amerika Serikat dan Uni Soviet itu seperti lawan tanding. Tapi secara ekonomi, Uni Soviet itu seperti si kerdil. Secara ekonomi, secara inovasi, uangnya Uni Soviet habis hanya untuk pertahanan. Itu persamaan yang pertama. Amerika Serikat tetap yang nomor satu. Persamaan yang kedua adalah tetap saja ini ada unsur ideologi. Liberal demokrasi melawan non-liberal demokrasi. Tetap. Itu persamaan. Persamaan yang ketiga, perang dingin demi apa? Persaingan itu demi apa? Demi global leadership. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama menginginkan kepemimpinan di level global. Itu persamaan. Dalam konteks ini, bolehlah kita mengatakan Cold War 2.0, perang dingin tahap kedua. Karena apa? Karena
kita harus sadar bahwa kalau kita menyebut sekarang kita dalam kondisi perang dingin tahap kedua, itu tidak langsung perang dingin pertama berakhir, kemudian lanjut perang dingin kedua. Tidak seperti itu. Perang dingin pertama berakhir dengan hancurnya Uni Soviet tahun 98 Indonesia 89 akhir. Oh, 89. Iya, kebalik Bu, bukan 98. Nah, 1989 akhir. Ada literatur yang menyebut 1989, ada literatur yang menyebut 1990. Karena 1989-nya di penghujung. Setelah Uni Soviet hancur, Perang Dingin pertama pun eranya berakhir. Nah, setelah itu apa? Ya, tapi itunya situasi. Bagaimana kita mengidentifikasi situasi itu setelah Perang Dingin? Betul. USSR atau pecah-pecah Uni Soviet. Tapi secara global, bagaimana kita menamainya? Satu namanya Perang Dingin. Perang Dingin runtuh, terus kita masuk ke era apa? Era liberalisme. Ya, itu betul, tapi istilahnya adalah kalau dalam bahasa akademik unipolar moment. Unipolar. Kan bipolar, polarnya satu jatuh. Jadi unipolar moment. Jadi Amerika menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Dan ketika Amerika menjadi satu-satunya kekuatan adidaya, agenda utamanya tadi disampaikan oleh Ibu adalah menyebarkan liberalisme. Liberalisme itu berusaha untuk disebarkan di mana-mana. Pernah baca bukunya Samuel Huntington, Third Wave of Democracy. Sebelum dia menulis yang terkenal The Clash of Civilization. Yang terkenal adalah The Clash of Civilization, tapi sebelumnya dia menulis juga Third Wave of Democracy, gelombang ketiga demokrasi. Jadi Perang Dunia Pertama, Perang Dingin, makasih Mbak. Perang Dingin pertama berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, lanjut ke unipolar moment. Unipolar moment ketika Amerika jaya, kapan unipolar moment berakhir? Dan masuk ke yang kita sebut tadi adalah Perang Dingin kedua. Salah satu indikatornya adalah Cina bangkit, betul. Tetapi momennya apa? Penandanya apa? Akhir Perang Dingin pertama, runtuhnya Uni Soviet tahun 1989. Muncullah Modalnya kemana-mana, Afrika. modal. Indonesia dapat modal juga. Enggak. Iya, termasuk Indonesia dapat. Ya, oke ya. Pembentukan organisasi yang melawan dolar itu. Oh, itu sekarang. Oh, bukan dulu. Itu bukan yang menandai unipolar moment. Yaitu sekarang. Walaupun itu belum terrealisasi. Tapi ini inisiatif arah ke sana ada. Ini runtuhnya gedung New York itu. Twin Tower Ya. 2001. Cluenya adalah tadi yang dikatakan oleh Ibu bahwa kebangkitan Cina. Nah, runtuhnya Twin Tower itu nggak ada kaitannya dengan kebangkitan Cina sebenarnya. Financial crisis tahun? Kenapa kok itu dijadikan momen untuk menandai berakhirnya unipolar moment? Ya, itu betul. Pendapat umum mengatakan demikian. 2008 financial crisis itu menandai
unipolar moment. Kenapa demikian? Karena orang mulai bertanya-tanya, apakah dia betul-betul adik kuasa? Karena dia juga nampaknya juga kacau balau. Dan di Asia Tenggara, siapa yang menunjukkan kekuatan untuk memberikan bantuan? Pada saat itu Cina mulai tampil. Nah, itulah bisa dikatakan awal-awal berakhirnya unipolar moment dan pelan-pelan memasuki ke perang dingin kedua, Cold War 2.0. Nah, sekarang ini saya mengutip ya Stephen Kotkin dari Stanford, dia ahli Soviet, ahli Rusia, kemudian juga Neil Ferguson, mereka juga orang yang setuju mengatakan kalau sekarang kita berada dalam era perang dingin kedua atau Cold War 2.0. Ini tetapi kita semua tetap harus kritis karena tidak semua akademisi setuju. Nah, kalau saya setuju, makanya saya ngomong di sini, saya setuju. Saya ngutip ada yang saya kutip para ahli itu, ahli sejarah itu. Nah, mari kita sekarang lihat perbedaannya apa. Perang dingin kedua dan perang dingin pertama. Cina kuat di ekonomi. Menguasai barang, satunya menguasai finansial. Amerika tidak kuat. Ini wacananya yang saya baca, kalau Cina itu kuat di produksi barang murah itu. Tapi kalau Amerika kekuatannya masih memegang finansial dunia. Oke. Ya, dalam artian itu betul. Ya pasti perang dingin kedua itu adalah antara Amerika dan Cina dan Tiongkok. Perang dingin kedua itu. Nah, tapi ada perbedaannya karena itu kita tidak bisa serta-merta menggunakan analogi perang dingin satu dan perang dingin kedua. Ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaan yang paling nyata adalah kalau pada perang dingin yang pertama, negara-negara berkembang macam Indonesia itu hanya jadi entah dia penonton atau dia menjadi penonton, pengikut, dapat imbas-imbasnya aja. Kita tragedi 1965-1966 itu kan kita cuma kena imbas-imbasnya dari panggung utama. Itu perang dingin pertama. Perang dingin kedua, negara berkembang atau yang nanti kita sebut sebagai Global South itu perannya bukan lagi menjadi negara penonton, negara satelit kekuatan-kekuatan besar, atau negara yang semata-mata menerima imbas dari persaingan dua gajah bertarung, pelanduk mati di semacam itu. Kita bukan pelanduk-pelanduk yang mati lagi, yang mati di tengah pertarungan para gajah itu. Itu yang pertama, perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah sebentar, saya kok agak lupa juga. Nanti bisa dibaca ya, soalnya. Perbedaan yang kedua adalah global system. Maksudnya, ini. Ini dia. Oke, global system. Perbedaan yang kedua adalah yang namanya saingan Amerika, Uni Soviet itu, dia berdagang dengan negara-negara satelitnya, berdagang dengan negara-negara Eropa Timur. Makanya ada poros, Jakarta, Peking, Pyongyang misalnya, pakai poros-porosan. Dalam perang dingin kedua, mana ada poros-porosan?
ekonomi Cina lebih terintegrasi ke ekonomi Amerika daripada ekonomi Cina ke Rusia. Daripada ekonomi Cina ke Korea Utara. Katanya negaranya saling bersaing, Amerika dan Cina. Tetapi secara ekonomi mereka sangat interdependent, sangat bergantung. Seperti itu. Itu perbedaan yang nyata. Perbedaan yang kedua. Nah, ini mengantar kepada perbedaan yang ketiga. Perbedaan ketiga adalah, jadi tidak mungkin tujuan akhir dari perang dingin kedua ini adalah menghancurkan rival. Kalau perang dingin pertama, kalau bisa Amerika itu hancur, dan kalau bisa Uni Soviet hancur, dan betul Uni Soviet hancur, itu memang tujuan Amerika. Itu memang tujuan negara-negara barat, negara-negara sekutu, supaya Uni Soviet hancur. Kalau dalam perang dingin kedua, tidak mungkin tujuannya perang untuk menghancurkan. Tidak mungkin Cina akan berpikir untuk menghancurkan Amerika. Dia mau menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mungkin Amerika akan menghancurkan Cina. Siapa yang beli barang-barang dia? Itu pasar potensial. Itulah bagaimana kita melihat perang dingin pertama dan perang dingin kedua. Analogi itu boleh dipakai Cold War 2.0 dengan catatan bahwa ada persamaan tetapi juga ada perbedaan yang nyata. Oke, itu masuk ke situasi perang dingin. Sekarang saya menjanjikan tadi, mari kita mendiskusikan tentang Global South. Udah kelihatan tadi Global South. Saya singgung sedikit tentang Global South, bahwa Global South atau negara-negara berkembang tidak lagi menjadi satelit atau penonton atau pelanduk di tengah gajah yang bertarung. Tapi pertanyaannya, Global South itu siapa? Siapa yang masuk kategori Global South? Dan sandingannya itu apa? Saya memakai, nah ini ada banyak pihak, ada banyak tafsiran. Kalau Tiongkok yang tadi sudah saya sampaikan di depan, Tiongkok mengidentifikasi dirinya sebagai Global South. Dia telepon ke Presiden Prabowo Subianto sebagai sesama anggota Global South. Tiongkok berharap untuk meningkatkan kemitraan. Benar, dia anggota Global South. Nah, kalau menurut dia Global South. Tapi saya memakai definisi atau konsep teori dari John Ikenberry dari Princeton. Dia bilang bukan Global South versus Global North. Negara-negara bagian selatan, negara-negara bagian utara. Seolah-olah negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Bukan. Tapi kata Ikenberry yang saya juga setuju, ada 3 pengelompokan. Global West, Global East, dan Global South. Tidak ada Global North. Global West against Global East dan Global South itu menjadi, bukan menjadi pelanduk, bukan menjadi satelit, bukan menjadi penonton, tapi menjadi dalam arti tertentu lahan atau arena tempat persaingan Global East dan Global West. Global West adalah kekuatan adidaya yang mapan, yang established, yaitu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jepang, ya Eropa, negara-negara Eropa Barat. Kemudian ada juga Global East. Global East itu adalah Tiongkok dan kawan-kawan. Tiongkok, Rusia, Korea Utara. Itu Global East. Nah, Global South adalah macam negara-negara berkembang seperti Brazil, India, Indonesia, itu Global South. Nah, kalau pakai teori yang jelas gini, jelas kan mana yang Global West, Global East, Global South. Kalau orang mengklaim dirinya Global South, Global South, kita bingung Global South beneran apa enggak. Nah, itu perlu dikritisi juga sejauh mana
Tiongkok menyebut diri sebagai Global South itu bisa dipercaya. Itu konfigurasi politik dunia. Dalam arti tertentu, menurut saya Tiongkok itu terkait dengan Global South, dia bisa, menurut saya, dilihat dari 3 perspektif. Pertama, perspektif sebagai anggota. Kok bisa? Ya, kan dia sendiri yang mengidentifikasi sebagai anggota Global South. Ya, wis lah, oke. Satu anggota, oke. Dalam arti tentu dia merasa dirinya selalu menjadi negara berkembang. Ini agak maksudnya agak ada punya maksud politis ekonomi juga kenapa Tiongkok mengidentifikasi sebagai negara berkembang. Misalnya kalau dalam perundingan iklim, ya jadilah negara berkembang lah, jangan jadi negara maju. Tuh, misalnya. Jadi ada keuntungan-keuntungan juga yang supaya mempunyai posisi negosiasi yang lebih kuat. Jadi dia adalah anggota, oke, dia sendiri menyebut sebagai anggota. Tapi kedua, perspektif yang kedua adalah dia adalah mitra. Mitra, partner. Tiongkok partner Global South, betul. Dia memberikan investasi, dia memberikan bantuan. Kalau Tiongkok tidak ke Afrika, mungkin Afrika itu juga harus berpikir berkali-kali untuk mengundang investasi kan. Nah, seperti itu. Jadi dia menjadi mitra. Dan jangan salah, Indonesia menjadi penerima investasi BRI terbesar di dunia. 9,3 berapa? Billion US dollar tahun 2024. Nah, jadi dalam arti tertentu Tiongkok adalah mitra Global South. Perspektif yang ketiga, saya tidak ingin mengatakan yang agak serem ya, saya tidak mengatakan musuh, tapi saya mengatakan tantangan atau ya tantangan aja, oke. Tantangan. Tiongkok itu tantangan. Saya tidak mau mengatakan musuh, tidak mau mengatakan ancaman, tapi tantangan. Maksudnya ternyata dalam beberapa kasus Tiongkok juga berhadapan dengan Global South. Jadi ada 3 perspektif. Maka kalau kita mendengar Tiongkok menyebut dirinya sebagai Global South ketika misalnya memberikan ucapan selamat kepada Presiden Prabowo, itu mari kita menajamkan daya kritis kita lihat dari 3 perspektif ini. Satu, dia adalah anggota ya karena dia mengidentifikasikan demikian. Kedua, dia adalah mitra, memang dia memberi bantuan dan investasi pada negara-negara berkembang, bahkan negara-negara berkembang yang tidak dilirik oleh negara-negara barat. Ketiga, dia adalah tantangan juga. Misalnya di kasus Laut Tiongkok Selatan misalnya. Di Laut Cina Selatan, di Laut Tiongkok Selatan, dia berhadapan dengan negara-negara Global South. Dia berperilaku bukan seperti negara berkembang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itulah kurang lebih kalau ngomong masalah Tiongkok. Tapi konfigurasi utama adalah tadi Global South. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya sempat menyinggung kalau Global South, negara-negara berkembang di Perang Dingin Kedua punya peran yang beda, tidak hanya perannya menjadi penonton, pelanduk. Mari kita bertanya juga, memang apa tuh signifikansinya? Oke lah, kita tahu tahun 65 kita hanya menjadi terima imbas-imbasnya dari pertarungan ideologi negara-negara besar itu. Nah sekarang apa? Kalau dikatakan kita punya peran opo? Saya ngomong gitu, saya ditanya orang, emang peran apa Indonesia? Belum tahu dia. Belum tahu dia, kau pikir. Janganlah kau memandang sebelah mata negaramu sendiri. Oke, kita lihat Global South. Global South pertama 134 dari 195 negara di dunia itu negara Global South. Berapa persen itu? 80%? Sekitar itu. 134 dari 195.
134 dari 195 negara di dunia itu negara Global South. Dengan kemampuan untuk menghasilkan PDB, pendapatan domestik bruto, GDP sejumlah 54% GDP global. Gitu. Kemudian critical mineral kritis itu sebagian besar berada di wilayah negara-negara Global South. Mineral kritis itu seperti ya pasti nikel, tembaga, tungsten, bismut, apalagi lah banyak mineral kritis yang dibutuhkan terutama untuk transisi energi hijau, transisi energi terbarukan. Memang negara-negara seperti Australia juga punya banyak, tetapi negara-negara yang banyak punya seperti itu adalah Indonesia, India, Filipina, Brazil, dan juga negara-negara Afrika. Dan kemudian Global South ini, untuk menunjukkan Global South itu punya peran yang besar. Global South itu sudah punya kemampuan diplomasi yang mumpuni. Sebut saja BRICS, ASEAN, D8 Development Aid, kemudian ada juga GCC, Gulf Countries Cooperation, Gulf Cooperation Council, GCC. Jadi perkumpulan negara-negara Teluk. Itu adalah bukti bahwa Global South itu punya kemampuan untuk mengorganisasi dirinya sendiri. Mengorganisir dirinya sendiri sehingga membentuk suatu kekuatan, membentuk suatu suara yang lebih punya kesatuan untuk berbicara di panggung dunia. Itu suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Termasuk ASEAN ya, walaupun orang mungkin di Indonesia lagi bertanya, emang pemimpin sekarang masih percaya pada ASEAN? Saya bilang, oke, tenang saja. Memang kelihatannya dia jarang menyebut, tapi saya melihat kita jangan terlalu pesimis. Nanti lihat, pasti ada waktunya. Sekarang memang ketua ASEAN-nya kan Malaysia. Nah, apa-apa. Ya, tapi Indonesia itu tetap natural leader of ASEAN. Natural leader of ASEAN. Kita bisa bicara lagi nanti. Indonesia kekuatan ASEAN karena banyak faktor ya. Bukan hanya karena secara ekonomi dan teritori dan populasi paling besar. Tetapi karena kita punya sejarah menyelesaikan masalah. Sejarah memediasi konflik yang panjang. Di Laut Cina Selatan, di Moro, Selatan Filipina, di konflik Kamboja, Thailand, kita punya, bahkan juga di konflik internal Myanmar. Kita punya sejarah memberikan peran konstruktif yang tidak bisa dimainkan oleh negara-negara lain. Nah, itulah kurang lebih signifikasi Global South. Nah, sekarang bicara tentang Global South, saya mengajak teman-teman untuk berfokus kepada Global South yang paling real. Global South yang paling real dan paling relevan untuk konteks kita itu namanya adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara itu Global South semua, termasuk Singapura. Singapura itu masuk kategori negara berkembang. Ya. Walaupun dia ya lumayan maju. Tapi benar masuk kategori negara berkembang. Dan dia juga mengidentifikasi demikian. Dan ya juga walaupun maju juga nggak bisa macam-macam juga. Ya, oke. Selain tadi kita melihat signifikansi dari Global South, potensi-potensi dari Global South, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa Global South, terutama Asia Tenggara, itu menjadi
ladang perseteruan bagi kekuatan-kekuatan adidaya. Ladang perebutan pengaruh, arena perebutan pengaruh bagi kekuatan-kekuatan adidaya. Pertama itu dikatakan eksplisit. Presiden Xi Jinping pernah mengatakan, tidak persis seperti saya ngomong gini ya, enggak persis semua. Asia Tenggara itu arena pertarungan kita dengan Amerika Serikat, yang ngomong gitu. Tapi misalnya dibungkusnya dalam bahasa-bahasa diplomatisnya, misalnya ASEAN adalah mitra Tiongkok untuk melawan arus unilateral yang sekarang sedang arus unilateral. ASEAN adalah mitra Tiongkok untuk mewujudkan dunia yang lebih multipolar dan multilateral. Nah itu udah jelas itu. Dia kan nggak nyebut siapa yang menjadi biang kerok dari unilateralisme. Ya negara besar termasuk Amerika Serikat. Itu dikatakan. Kemudian Amerika Serikat dikatakan tertulis di Indo-Pacific Strategy, buku putih Indo-Pacific Strategy, mengatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat perlu diperkuat di Indo-Pasifik untuk mengcounter Tiongkok. Jadi sudah jelas itu. Yang kedua adalah misalnya kita lihat Tiongkok itu adalah partner mitra dagang ASEAN terbesar sejak tahun 2009. Jadi perdagangan ASEAN terbesar itu dengan Tiongkok sejak tahun 2009. Dan ASEAN itu menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok sejak tahun 2021. Bayangkan, ASEAN menjadi mitra dagangnya Tiongkok yang terbesar. Bukan Uni Eropa, bukan Amerika Serikat. ASEAN, mitra dagang terbesar Tiongkok, berturut-turut sejak 2021. Saya lihat datanya 2021, 2022, 23, 24. Semoga 25 juga masih ya. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak seperti yang pernah didengar oleh beberapa ahli bahwa Amerika Serikat kehilangan minat terhadap Asia Tenggara. Tidak juga. Amerika Serikat itu adalah investor terbesar di ASEAN sejak 2019. Orang menanamkan modal itu seperti menanamkan masa depannya. Jadi itu sudah jelas kelihatan bahwa kawasan Asia Tenggara dipandang sangat penting untuk kedua negara adidaya. Kemudian juga kita melihat regional norm setting. Regional norm setting. Jadi norma regional. Tiongkok punya norma, visi kebijakan luar negeri, visi tentang politik global yang bukunya tadi dibawa oleh Romo Sindu, boleh dibaca. Itu namanya adalah, pernah dengar, komunitas masa depan bersama untuk manusia, Community of Shared Future for Mankind, Renle Mingyin Kundung Ti. Komunitas masa depan bersama untuk manusia. Biasanya saya singkat KMPM. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya CSFM, Community of Shared Future for Mankind. Nah, setiap kunjungan kepala negara Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara, atau kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara ASEAN ke Tiongkok, selalu ada yang namanya joint statement.
joint statement, pernyataan bersama. Pernyataan bersama November 2024 yang heboh itu Indonesia. Nah, di dalam pernyataan bersama itu hampir semua negara individu ASEAN sudah mengadopsi frase itu. Komunitas masa depan bersama untuk manusia. Jadi visi Tiongkok yang namanya Community of Shared Future for Mankind itu sudah seperti tagline-nya dari kebijakan luar negeri Tiongkok. Presiden Xi Jinping kalau pidato tidak pernah lepas dari frase itu. Itu dimasukkan dalam, sama seperti dulu di semua dokumen pemerintahan selalu ada namanya Global Maritime Fulcrum, poros maritim dunia. Sekarang masih nggak pernah kelihatan, nggak ada. Bahkan periode keduanya Pak Jokowi sudah jarang terlihat. Seperti itu kurang lebih maksudnya. Nah, sekarang Presiden Xi Jinping punya visi global yang namanya KMBM atau CSFM itu. Nah, di joint statement antara Malaysia dan Tiongkok, antara Brunei dan Tiongkok, antara Thailand dan Tiongkok, antara Myanmar dan Tiongkok, Laos dan Tiongkok, sebutkanlah misalnya ASEAN siapa saja, termasuk Timor Leste yang baru masuk jadi bagian dari ASEAN. Dalam joint statementnya itu mengadopsi visi global Tiongkok yang namanya komunitas masa depan bersama untuk manusia. Ada tertulis di situ. Itu adalah wujud sebuah penerimaan visi global Tiongkok terhadap dalam kerjasama bilateral masing-masing negara ASEAN dengan Tiongkok. Kecuali satu negara. Gak ada. Tak cari dari atas bawah. Gak ada. Gak menyebutkan itu. Di judul, ya bukan ASEAN, Bu. Di judulnya maupun di body text-nya gak ada. Negara apakah itu? Saya mikir tadi Filipina, karena itu kan musuh bebuyutan di Laut Tiongkok Selatan. Gak disebutkan di judulnya, tapi ada di body text-nya. Betul tadi yang menyebutkan Singapura. Di situ kelihatan. Ini masalah apa? Ini masalah bargaining power. Kalau lu butuh gua, ya lu bolehlah masukkan visi ideku di situ. Singapura enggak. Singapura, kerjasama kami bukan kerjasama infrastruktur ya. Kerjasama kami investasi high tech, cutting edge teknologi. Sama kita mitra setara. Apa itu? Makanan apa itu? Komunitas masa depan apa itu? Nggak ada. Ini pelajaran untuk kita. Nah, untuk kunjungan Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi presiden, dia dilantik presiden 2024 bulan September kalau tidak salah, Oktober, November beliau ke Tiongkok, ada itu di joint statement. Masuk di judulnya lagi. Joint statement Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia untuk komunitas masa depan bersama. Bilang astaga. Tambah lagi yang lain-lainnya tapi ya, yang lebih heboh lagi ya tentang Laut Tiongkok Selatan itulah yang jadi keramaian. Ya, kita nggak bahas di sini. Itulah. Nah, jadi Asia Tenggara, saya ulangi lagi, menjadi penting, bukan hanya arena perebutan pengaruh, ya, tapi juga kawasan yang penting buat kedua negara, kedua kekuatan adidaya ini. Pertama sudah disampaikan oleh kepala negaranya, dua-dua sudah ngomong sendiri. Kedua adalah buktinya sebagai secara ekonomi, mitra dagang dan mitra investasi. Ketiga adalah itu regional norm setting. Demikian juga Amerika juga masih memperlakukan norm setting itu. Nah, ini hanya sedikit Amerika itu memperlakukan sanksi ke Myanmar karena Myanmar itu dianggap tidak demokratis dan dianggap otoritarian. Saya cuma sampai ke sini ngomongnya. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa Amerika itu masih menunjukkan saya masih
ingin impose atau ingin ya ikut campur atau ingin kata lain yang lebih halus dari memaksakan itulah mendorong supaya negara-negara di Asia Tenggara ini tetap pakai norma kami demokratis, suku-suku bisa ke arah liberal. Nah, Myanmar sebagai negara yang otoritarian, junta militer, dia dapat sanksi. Tapi kita tidak bahas di sini. Tapi karena Donald Trump itu berencana untuk mencabut sanksinya. Kelihatannya ada hubungan dengan rare earths. Rare earths itu bukan mineral kritis, tapi ya rare earths dan critical mineral beda. Tapi ya ada hubungannya lah. Ini terutama untuk sumber daya alam yang penting untuk cutting edge teknologi, untuk teknologi tingkat tinggi, terutama chip, semiconductor, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat secara khusus Asia Tenggara dan Tiongkok. Kita bisa mengatakan bahwa Asia Tenggara itu sebagai Global South penting dalam pertarungan, punya peran yang besar, luar biasa, dilihat dari bagaimana dia di tengah persaingan kedua negara adidaya ini. Saya berargumen bahwa Asia Tenggara itu punya andil dalam menjadikan Tiongkok itu semakin kuat dalam persaingan adidaya, dalam persaingan global, dalam persaingan strategis. Karena kita mendukung agenda-agenda strategis Tiongkok. Sebagai Asia Tenggara, kita mendukung agenda strategis Tiongkok. Itulah kenapa Xi Jinping mengatakan dirinya, tadi yang disampaikan di pembuka, moving closer to the center stage. Tiongkok itu berjalan mendekati ke pusat panggung dunia. Tiongkok mendekati pusat panggung dunia, tetapi yang mendorong dia juga mendekati pusat panggung dunia, yaitu Asia Tenggara. Nah, bagaimana kita mendorong Tiongkok itu secara strategis? Ada beberapa hal. Pertama, di masa depan yang namanya negara adidaya atau yang namanya negara yang kita sebut sebagai pemimpin itu bukan terutama karena kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Di masa depan, lihatlah saudara-saudara, yang menjadi pemimpin itu adalah negara-negara yang mampu untuk menyalurkan yang disebut dengan global public goods. Bahasa Indonesianya? Komoditi publik. Dan kita sudah menunjukkan hal itu. Asia Tenggara menjadi sangat reseptif terhadap bantuan Tiongkok, terutama ketika COVID. Ketika COVID, kita menerima berapa bantuan dari Tiongkok? Asia Tenggara menerima 29% total donasi 29. Indonesia konsumen terbesar, kita nggak terima donasi, kita konsumen, berarti kita beli. 61 vaksin yang ke Asia Tenggara itu 61% kita yang beli. Nggak percaya? Ya silakan intip, dalamnya kan Sinovac. Dalamnya 3 kali lagi. Aduh, yes. Nah, kita menerima bantuan Tiongkok. Kemudian tadi lagi, saya mengulangi lagi, kita sudah menerima visi global Tiongkok yang tercantum dalam joint statement dalam setiap kunjungan kepala negara kita ke luar negeri. Ya kecuali satu negara, yaitu Singapura, yang punya bargaining power lebih kuat. Kemudian yang penting lagi, kita menerima standar teknologi Tiongkok. Jadi teman-teman, jangan dikira bahwa
kita mungkin berpikirnya masih cukup cara berpikir negara berkembang. Jangan dikira bahwa Tiongkok itu datang ke Indonesia, datang ke negara-negara Asia Tenggara, menanamkan investasi, membuka usaha. Itu ya kalau yang sering kita baca yang pertama, karena di sana tidak ada lapangan pekerjaan, terus orangnya kebanyakan, dibukakanlah lapangan pekerjaan di sini supaya nanti mempekerjakan orang-orang mereka. Bukan masalah itu. Terus kedua, sana produksinya terlalu banyak, sudah tidak bisa menyerap komoditi produksi dalam negeri, dilemparlah itu komoditinya ke luar negeri. Jadi kita dijadikan pasar bagi mereka. Iya, ada betulnya, tapi terutama bukan itu. Terutama apa? Terutama untuk menyebarkan atau menjadikan kita menerima standar teknologi Tiongkok. Contohnya apa standar teknologi Tiongkok? Sudah bangun Jakarta Bandung High Speed Railway. Kira-kira spare partnya nanti beli di mana kalau rusak? Kalau rusak manggil orang mana? Manggil orang Jepun. Kalau rusak sama Jepun tambah dibuat itu untuk kereta cepat, transportasi publik. Belum yang lain-lain, smelter, tambang dan lain-lain. Kita menerima standar. Jadi nanti apa-apa jangan heran, sudah kita akan menilai itu. Sudah tidak usah jauh-jauh lah. Kalau saya rahasia ini handphone Cina, berapa handphone Cina? Handphone Cina spare partnya nanti minta Samsung, ya nggak mungkin lah. Huawei kayak Xiaomi kayak Oppo kayak itu standar Tiongkok. Dulu kita kan kalau barang Cina, alah paling ntar lagi rusak. Dulu kan kita gitu kan. Sekarang datanglah barang Cina itu masuk ke kantongmu. Nah, jadi kita sudah menerima. Itu bukti kita menerima. Dan kita sudah mendukung. Terus kemudian itu yang level besar. 34 mega infrastructure ya. Itu mega project 34 itu ada di Asia Tenggara. Itu bisa dikatakan sebagian besar dari mega proyek infrastruktur Tiongkok. Dan kembali lagi saya ingatkan negara kita menjadi penerima investasi Belt and Road Initiative terbesar di seluruh dunia. Yaitu kita sudah mendukung secara strategis. Bukan hal yang buruk, bukan hal yang otomatis baik juga. Ini sebuah keniscayaan di politik masa kini, di era Perang Dingin kedua. Faktor selanjutnya, kita mendukung Tiongkok di global supply chain, rantai pasok. Misalnya, tahun 2015, Tiongkok itu punya inisiatif namanya Made in China 2025. Made in China 2025. Sekarang udah 2025, udah mau habis. 2015 dia menentukan. Nah, dari inisiatif Made in China 2025 itu 10 sektor yang disebutkan sebagai 10 sektor kunci. 3 sektor kunci menurut saya sangat terkait dengan Indonesia. Transportasi umum atau transportasi berteknologi tinggi. Bukan cuma sekedar transportasi umum biasa, tapi transportasi umum berteknologi tinggi. Sumber daya alam, maksudnya pertambangan. Dan 3 adalah EV, mobil listrik. Itu masuk sektor. Nah, kita sudah tidak perlu mendebat lagi. Itu sangat terkait dengan kita. Asia Tenggara satu-satunya negara yang punya kereta cepat Indonesia sekarang. Yang bisa bangun Tiongkok. Kemudian pertambangan sekarang smelter-smelter itu sebagian besar 90% dimiliki dan dioperasikan oleh entitas Tiongkok.
Di sini tidak waktunya untuk membahas tentang airport itu di Morowali. Nah, kemudian juga EV. Oke, kita bisa berdebat tentang EV, mobil listrik. Kita bisa berdebat tentang EV. Saya pernah ngomong ini, tapi pernah di debat. Nikel kita yang ke Tiongkok itu sebagian besar jadi stainless steel. Oh ya, oke. Pertama, nikel kita yang ke Tiongkok sebagian besar jadi stainless steel sana. Itu dari dulu memang seperti itu. Tapi stainless steel juga penting loh. Bukan berarti stainless steel jadi besi-besi yang nggak berguna di loaan itu, enggak. Stainless steel penting untuk infrastruktur, untuk semua. Tetapi masalahnya adalah faktanya Tiongkok membangun smelter di Indonesia, dan smelter itu dapat mentransformasi nikel kita yang sebetulnya hanya cocok untuk stainless steel menjadi nikel yang istilahnya battery grade. Nikel yang nanti ketika diekspor bisa menjadi bahan atau elemen dari baterai mobil listrik. Itu faktanya. Dan itu jumlahnya sampai tahun lalu adalah 92%. Jadi nikel battery grade nikel yang diekspor dari Indonesia. Nah, perkara ya kita nggak bisa mantengin itu nanti sampai di sana jadi betul dipakai untuk mobil listrik, untuk komponen mobil listrik atau tidak, ya kita nggak tahu. Tapi memang kita harus melihat kenyataan bahwa Tiongkok itu tidak hanya memproduksi mobil listrik berbasis nikel saja, tetapi ada juga mobil listrik yang tidak berbasis nikel, yaitu LFP istilahnya. Jadi lithium tidak berbasis nikel. Tapi ya berbasis nikel itu pertama 40%. Jadi 40% mobil listrik yang diproduksi Tiongkok itu 40%-nya adalah berbasis nikel. Dan mobil listrik berbasis nikel masih diminati di negara-negara barat. Karena dianggap lebih satu mungkin ramah lingkungan, kedua juga lebih tahan lama. Mungkin di wilayah-wilayah yang medan berat mungkin ya, yang tidak mudah untuk mengisi daya, dia lebih diminati. Gitu. Dan cenderung juga lebih aman. Tapi memang LFP itu nampaknya lebih murah. Nanti mungkin akan berkembang lagi menjadi kendaraan listrik berbahan bakar hidrogen atau yang lain-lain, ya itu perkembangan selanjutnya. Tetapi fakta bahwa Tiongkok itu membangun smelter di Indonesia yang mengubah nikel kita yang tadinya hanya bisa ditransformasi menjadi stainless steel menjadi battery grade nikel. Dan prosesnya itu HPAL namanya, itu smelternya yang membangun adalah Tiongkok. Nah, dan battery grade nikel yang menjadi intermediate product atau menjadi bahan menengah, ya, bahan komoditi menengah, bukan komoditi baku, bukan komoditi dasar, bukan juga komoditi jadi, komoditi menengah, itu 92% lari ke Tiongkok. Nah, itu bagi saya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita menunjang Made in China 2025 yang menggalakkan mobil listrik itu. Sudah menggalakkan mobil listrik, juga mendukung standar penerimaan standar transportasi publik berteknologi tinggi. Ya, itu yang level besar. Belum lagi yang level rakyat macam kita yang pakai handphone Cina kan. Nah, kita dalam artian itu kita mendukung. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Di zaman perang dagang, perang tarif 2025 itu, ekspor Tiongkok yang sebetulnya kena tarif
tinggi. Ya, jadi ada ceritanya, bulan Februari 2025 tarifnya 10%. Dibalas sama Tiongkok 15%. Bulan April naik lagi, Amerika kasih 145%. Dibalas sama Tiongkok 125%. Itu akhirnya Amerika memutuskan untuk ya udah kita negosiasi. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Tiongkok itu cukup kuat untuk tidak dipermainkan oleh Amerika. Tapi mereka juga sadar, saya juga belum sekuat Amerika. Makanya diajak negosiasi, dia juga mau. Nah, di dalam era perang tarif 2025 ini, ketika ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat itu dihambat, tetapi statistik menunjukkan ekspor Tiongkok secara global itu meningkat 8%. Karena apa? Karena diversifikasi. Salah satunya diversifikasi ke Asia Tenggara. Jadi kita punya peran yang besar sebetulnya. Nah, ini adalah hal-hal yang menunjukkan kalau kita, ya, ini bukan hal yang buruk, sekali lagi bukan hal yang buruk, bukan juga hal yang otomatis baik, ya, tapi hal yang menjadi realita di era Perang Dingin kedua ini. Tetapi, di samping bahwa Asia Tenggara itu menjadi penyokong, pendukung kepentingan strategis Tiongkok, dia juga memberikan tantangan buat Tiongkok. Tunggu dulu. Jangan kau cepat-cepat. Tantangan pertama di Laut Tiongkok Selatan. Di Laut Tiongkok Selatan, kalau teman-teman mengikuti tahun 2016 itu kan ada keputusan dari Tribunal Award. Jadi UNCLOS Tribunal mengeluarkan award atau mengeluarkan ruling, keputusan yang kurang lebih secara garis besar adalah menyatakan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan itu tidak valid. Itu keputusan tribunal tahun 2016. Diinisiasi oleh Filipina. Sampai hari ini mayoritas negara ASEAN mendukung tribunal itu. Indonesia, Vietnam, Filipina pasti dia yang menginisiasi. Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar bahkan, Timor Leste. Satu lagi saya lupa, ada 6. Ya, pokoknya itulah negara itu. Ada di sini kok, 6. Jadi mayoritas negara ASEAN itu sudah mendukung keputusan tribunal yang menyatakan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan itu tidak valid. Itu sebuah tantangan kalau Tiongkok mau jadi negara besar. Tiongkok perlu memperhatikan Asia Tenggara, tetangganya sendiri. Dan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan tidak diafirmasi oleh sebagian besar dari negara-negara ASEAN. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, kita bisa melihat konflik Kamboja-Thailand. Konflik Kamboja-Thailand pecah 2025. Tetapi sebelumnya konflik Kamboja-Thailand itu pecah tahun 2011. Nah, saya tidak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak 2011 ada konflik. Kita semua mungkin 2025 dengar karena yang menengahi Donald Trump. Yang menengahi Donald Trump di ASEAN Summit jadi headline di mana-mana. 2011 konflik pecah juga. Over atau atas masalah yang sama. Sengketa wilayah di candi yang namanya Previherar. Sama. Tapi pada bedanya apa? 2011 tidak ada kekuatan asing yang cawe-cawe. Siapa yang bisa membantu menyelesaikan? Bisa membantu
menyelesaikan secara keamanan dalam arti mewujudkan gencatan senjata. Negara kita, jangan meremehkan. Negara kita pada waktu itu yang menjadi mediator Kamboja dan Thailand, sehingga terwujud gencatan senjata. Saya baca joint statementnya itu, pernyataan bersama gencatan senjata. Walaupun setelah gencatan senjata masih ada sedikit-sedikit lah ya, tapi tidak ada konflik yang besar sampai tahun 2025 pecah lagi itu. Kan lumayan. Tahun 2025 konflik pecah bulan apa? Saya lupa persisnya, bulan April atau bulan Mei, akhir April atau awal Mei pecah konfliknya. So habis itu Tiongkok langsung menawarkan. Saya langsung baca. Gercep juga ini. Dia menawarkan menjadi mediator. Tiongkok. Ya nggak bisa disalahkan juga, dia pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar di Asia Tenggara, di Thailand, di Kamboja apalagi. Besar. Dia menawarkan. Ditolak sama Thailand. Tapi nolaknya halus. Nolaknya bilang Thailand belum membutuhkan mediasi dari pihak ketiga. Tapi saya baca analisis dari akademisi Thailand yang saya pernah ketemu orangnya dan saya percaya itu analisis yang objektif. Thailand merasa keberatan sebetulnya kalau Tiongkok yang menjadi mediator. Pertama, Thailand merasa pengaruh Tiongkok di Kamboja terlalu besar. Kedua, di kalangan Thailand juga ada kasakusuk yang mempertanyakan, itu yang suplai senjata siapa ya? Jadi di situ menunjukkan kalau nampaknya ada hambatan. Kalau dia mau jadi pemimpinnya atau menjadi kekuatan besar, tampaknya di Asia Tenggara juga tidak terlalu mulus. Nah, terus kita melihat Donald Trump, Tiongkok nampaknya gagal, majulah Donald Trump. Jadi Satrio Piningit. Tapi pakai tarif, diancam. Tarifnya besar itu semua, negara-negara itu. Thailand besar, dikasih tarif besar, Kamboja besar juga. Kalau tidak mau gencatan senjata, tidak akan ada perundingan lanjutan. Karena mereka sedang berunding sebetulnya. Berunding untuk menurunkan tarif. Takut, ya wes kita gencatan senjata. Gencatan senjata tercapai bulan Juli atas mediasi oleh ASEAN yang menjadi ketua pada waktu itu Malaysia. Sekarang kan ketua ASEAN Malaysia. Jadi tercapailah gencatan senjata bulan Juli. Dikasihlah hadiah sama Trump, diturunkan tarifnya 19%. Kayak Shopee aja. 19. Semua dapat tarifnya 19. Pada tinggi-tinggi tuh. Kamboja tuh berapa? 30 ke atas itu. Turun. Karena kalian sudah gencatan senjata dikasih 19. Nggak cukup sampai di situ. Bulan Juli udah gencatan senjata. Trump minta ASEAN Summit nanti bulan Oktober kemarin itu harus dipanggungkan untuk menunjukkan bahwa gara-gara gua. Betul, ASEAN Summit, Donald Trump itu tidak pernah minat ke ASEAN Summit. Sejak tahun 2017 dia tuh selalu bolos. Donald Trump itu nggak pernah minat. 2025 dia katanya mau datang. Datanglah dia, tapi datang harus ada acara itu. Makanya banyak analisis yang menulis itu ASEAN Summit bukan ASEAN centric, tapi Trump centric. Tanda tanganlah itu Perdana Menteri Thailand yang baru sama Perdana Menteri Kamboja. Tanda tangan Donald Trump. Akhir Oktober. Belum sampai 1 bulan. Konflik lagi. Konfliknya serius juga. Itu menunjukkan, saudara-saudara,
kita harus sadar sebetulnya bahwa kita tidak bisa perdamaian kestabilan di kawasan Asia Tenggara tidak bisa pakai cara-cara koersif dari luar, dari kekuatan adidaya dari luar. Nggak bisa. Ya, sejarah membuktikan, ini data nih jelas ini. Mendingan di tengah Indonesia 2011 sampai 2025 14 tahun damai-damai. Mendingan Indonesia. Trump belum sampai 1 bulan. Ya dini itu. Ede itu. Jadi ini sekaligus saya ingin menunjukkan juga bahwa ASEAN harus sadar akan itu. Asia Tenggara harus sadar bahwa dia punya kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri, tidak bisa diatur oleh negara-negara adidaya. Sekaligus ini juga kembali lagi, ini juga menunjukkan bahwa ASEAN punya daya. Ternyata kita juga tidak semata-mata mendukung kepentingan strategis baik Cina, baik Tiongkok maupun Amerika. Thailand berani mengatakan kita tidak butuh mediasi kok, pihak ketiga. Dia menunjukkan tidak terlalu percaya dengan Tiongkok. Dan juga ya saya bukan gimana ya, bukan maksudnya saya tepuk tangan dulu, bukan gitu. Cuma saya ya terbukti lah maksudnya Donald Trump itu nggak berhasil kok. Jangan terlalu gembira, terlalu dini dengan keputusan, dengan persetujuan gencatan senjata, karena itu tidak langgeng. Dari situ saya mengharapkan teman-teman semua bisa melihat bahwa kawasan Asia Tenggara itu penting di era perang dingin kedua. Termasuk negara kita punya peran yang cukup besar sebagai negara kunci di Asia Tenggara. Ya. Marilah kita juga terus memperhatikan kebijakan luar negeri Indonesia, mendukung pemerintah kalau ada yang perlu didukung, mendukung pemerintah kalau yang benar, mengkritisi kalau ada yang kurang, kalau ada yang perlu dikritisi. Karena kita punya potensi yang besar untuk membangun kawasan Asia Tenggara, dan bahkan juga sama seperti Tiongkok, kita juga bisa mengatakan kita juga sedang bergerak maju mendekati pusat dunia. Terima kasih. Pertanyaan pertama, 3 pertanyaan dulu. Oh ya, Bu Eni dulu. Mohon maju ke depannya Bu, biar tersorot oleh kamera. Ya. Silakan Bu. Terima kasih pemaparannya luar biasa. Saya sebenarnya nggak punya background untuk ngomong tentang politik dan sebagainya, tapi saya guru sastra. Saya pernah baca Arus Balik, dan di Arus Baliknya Pramudia itu bicara tentang bahwa arus itu akan berbalik. Dulu pusat peradaban dunia itu ada di kawasan Asia. Di mana Mbak? Dulu pusat peradaban dunia itu salah satunya ada di kawasan Asia, terutama ya dulu kebesarannya Majapahit seperti itu. Terus penemuan bom, dulu apa namanya bukan bom. Bubuk mesiu. Ya, bubuk mesiu itu dari China, terus pada masa Majapahit juga. Nah, pertanyaan saya adalah, kemudian kan terus datang kolonialisme sehingga arus itu berbalik menjadi kekuatannya di barat gitu. Nah, tapi dari buku itu saya seperti dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau arus itu dari timur bisa beralih ke barat, maka suatu hari pun arus itu bisa berbalik ke timur lagi gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita dari pemaparan yang panjang tadi, saya semakin yakin apakah pernyataan saya itu benar bahwa arus itu akan berbalik, kita akan menjadi kekuatan dunia kembali, dan peradaban dunia akan ada di timur lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama,
Maaf Bu siapa? Bu Heni. Makasih pertanyaan Bu Heni. Tentang arus balik. Saya mengajukan sebuah pemikiran yang sebetulnya kenapa kok kita harus berpikir bahwa mereka dulu yang dominan. Mungkin sekarang nanti di masa depan kita juga bisa ada arus balik kita yang memimpin. Tetapi saya merasa kok kita bagaimana kalau kita berpikir tentang suatu hal yang mari kita usahakan bersama-sama. Bukan hal yang sama seperti sekarang, bukan juga hal yang seperti masa depan atau masa lalu. Yaitu masa depan itu adalah mari kita berbagi panggung. Dan di dalam berbagi panggung tidak perlu ada saingan-saingan yang terlalu bergesekan untuk berkonflik. Jadi saingan yang konstruktif. Jadi kita tetap butuh Barat itu untuk terus maju. Kita juga diuntungkan oleh kemajuan teknologi Barat, termasuk pemikiran-pemikiran tentang HAM dan demokrasi. Tapi kita juga perlu ada pemikiran yang memperkaya, memberikan kritik juga, yaitu pemikiran dari Tiongkok, dari India, bahkan juga dari Indonesia. Dan itu kita mengharapkan juga sama majunya dengan kemajuan di Barat, apakah itu dari segi teknologi atau dari segi pemikiran. Saya lebih cenderung supaya kita berpikiran ke sana, sehingga dalam mewujudkan hal tersebut, pertama, kita tidak perlu ada perasaan untuk dulu aku di bawah, sekarang waktunya aku di atas. Tapi di satu pihak yang mapan itu juga tidak perlu berkorban terlalu banyak. Berkorbannya mungkin dulu aku satu-satunya pemimpin, tapi sekarang aku berbagi panggung. Bukan berarti dulu aku pemimpin, sekarang aku yang dipimpin. Itu berat. Kalau terjadi seperti itu, akan besar resistensinya, karena itu juga yang dipikirkan oleh banyak pengambil kebijakan strategis di Amerika, sehingga dia banyak yang punya pikiran hawkish, berpikir bahwa kebangkitan Tiongkok bagaimanapun harus kita tahan, kita lawan dengan sekuat tenaga, sebisa mungkin, karena itu mengancam keamanan Amerika. Nah, pemikiran seperti itu menurut saya tidak konstruktif juga. Tapi mari kita sama-sama berbagi panggung di timur maupun di barat. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Nggak apa-apa, kalau bisa jawab. Cek. Oke, halo Mas, Ya, Alia Mas, kalau ya, masih ingat. Masih ingat? Pertanyaanku bukan soal ASEAN, tapi mau membahas soal Palestina nih. Kan kalau nggak salah baru-baru ini itu China abstain dalam resolusi soal post-war arrangement-nya Gaza gitu kan. China memilih abstain, sedangkan 13 negara lain setuju-setuju aja nih sama resolusi ini. Nah, aku jadi mikir aja sih, abstain itu tuh sudah mengikuti CSFM kah? Karena seingatku juga tahun 2024 itu tuh China juga jadi mediator untuk faksi-faksinya di Palestina nih. Nah, Fatah dan Hamas. Mengapa kok sekarang mereka abstain? Dan kalau aku lihat ya, at least di media sosial ya, orang-orang tuh pada sebel gitu sama sikapnya China ini. Gitu aja. Thank you. Oke. Ya, makasih. Selanjutnya, silakan teman-teman. Ada? Kalau tidak saya bertanya, Frater. Oke. Pertama mungkin ini agak penasaran. Dulu ketika Jepang, saya setia, dulu ketika Jepang bangkit sebagai salah satu negara di Asia, dia tidak terlihat seperti negara Asia. Karena mungkin dia sangat hebat gitu ya, dilihat dari rice cooker di rumah kita dan kipas angin dan lain-lain salah satunya. Nah, kenapa posisi Tiongkok saat ini tidak seperti Jepang?
secara geopolitik. Ya. Lalu pertanyaan kedua, tadi sempat dibahas masalah konflik Kamboja dan Thailand, lalu Indonesia menjadi mediator yang dipertimbangkan. Iya. Nah, saya agak kaget gitu sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu, agak kaget. Kenapa ini bisa menjadi baik gitu? Apa yang menjadi pertimbangan Indonesia itu menjadi mediator baik, sedangkan berbagai konflik dalam negeri ya kita sudah tahu. Ya, terima kasih. Berat. Satu lagi pertanyaan teman-teman, silakan. Romo? Romo? Oh ya. Mas. Maju ya, Mas. Monggo Mas. Sebelumnya saya Zulkarnain, asal saya dari Pulau Buru, dan ya kebetulan Pram juga di sana. Saya Sini. oh ya siap. Sini nangga. Jadi ada sedikit yang saya baca dari buku-buku Pram, dan itu membentuk pemikiran saya soal apa itu adil, apa itu kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, tadi yang sudah dibahas, sebenarnya saya ingin mungkin melanjutkan dari Bude tadi terkait soal bahasanya itu kondisi yang dialami oleh masyarakat di beberapa wilayah yang dekat dengan pertambangan, yang dimana hampir 90% tadi ya dimiliki oleh Tiongkok. Nah, tadi Pak Frater juga sampaikan kalau majunya atau mendekatnya Tiongkok di pusat global untuk bertarung itu ditopang oleh negara-negara ASEAN. Mungkin salah satunya oleh Indonesia, kontribusi itu bagi saya cukup besar. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Indonesia? Apa keuntungan apa sih yang Indonesia dapat? Dan secara bersamaan banyak masyarakat yang mengalami kerugian misalnya. Ya itu sih, saya agak gugup ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Makasih. Silakan dijawab dulu, Frater. Saya pertama Mbak Alia, saya jawab pertanyaannya agak tidak terlalu paham, jadi saya juga nggak terlalu. Cuma saya hanya mengatakan kalau Tiongkok itu memang mempertahankan posisi netral. Dia punya kedutaan di Tel Aviv dan juga punya kedutaan di Ramallah. Jadi tapi itu juga itu diklaim sebagai keberhasilan Global Security Initiative, perundingan 5 hari bisa duduk satu meja Hamas dan Fatah. Itu diklaim sebagai keberhasilan Global Security Initiative. Nah itu dan juga Arab Saudi dan Iran. Ya, yang bisa dia mengatakan hanya Tiongkok yang bisa membuat Arab Saudi dan Iran duduk bersama satu meja berunding. Nah, saya jujur aja saya kurang paham setelah resolusi post war itu bicara tentang apa. Cuma saya melihat memang Tiongkok pasca tragedi Gaza itu lebih berfokus pada humanitarian. Dia lebih berfokus pada humanitarian karena fokus pada humanitarian secara politik lebih aman. Dia secara politik lebih aman dan bisa memenangkan hati rakyat Palestina. Tapi apakah Tiongkok bisa lebih mendukung status kenegaraan Palestina? Itu sebetulnya kita menunggu. Karena Tiongkok yang sepertinya punya kekuatan cukup sebagai anggota P5 ya untuk supaya Palestina bisa merdeka dan berdaulat. Kita membutuhkan peran Tiongkok lebih lanjut. Tapi disitulah mungkin langkahnya juga Tiongkok juga saya perhatikan langkahnya kadang-kadang maju mundur teratur. Mungkin kali ini nanti kita maju lagi. Di segi-segi politik mungkin dia. Kalau ada juga kecenderungan, ada penelitian juga yang melihat kalau dia agak berkonflik
dengan Amerika Serikat, bisa jadi dukungan kepada Palestina itu lebih menguat. Jadi dalam arti tentu ya negara-negara yang kembali lagi Global South itu, jadi dia juga menjadi sebuah cermin dari persaingan negara-negara adidaya. Itu kurang lebih Mbak Alia, tapi tentang resolusi post-war saya juga belum baca. Kemudian posisi Jepang dan Tiongkok, kenapa Tiongkok nggak bisa posisi Jepang? Maksudnya kenapa Tiongkok kok tidak bisa sama-sama sebagai negara di Asia Timur, maksudnya negara yang Asia yang maju, yang tidak seperti negara Asia lainnya. Apakah ini cuma pengaruh pernah menjajah dan dijajah? Itu jelas faktor yang pembeda yang cukup kuat. Kalau Tiongkok kan nggak gabung ke barat. Itu faktor yang cukup kuat. Karena Jepang punya sejarah hitam juga dalam hal itu. Jadi, tapi itu juga perlu kita lihat bahwa orang Indonesia resistensi terhadap Jepang tidak setinggi resistensi terhadap Tiongkok. Itu satu kenyataan. Sebagai informasi saja. Proyek pembangunan MRT di Jakarta itu per kilometernya lebih mahal daripada Jakarta-Bandung High Speed Railway, kereta cepat. Tapi nggak ada yang komplain. Ada yang protes? Nggak ada. Mungkin katanya, karena di bawah tanah itu Pak. Karena nggak diberi informasi. Tapi juga orang juga tidak sibuk untuk menggali-gali informasi. Kita tidak terlalu kritis juga loh terhadap Jepang. Nah, mungkin yang perlu kita analisis lebih jauh adalah kenapa kok resistensi terhadap Tiongkok lumayan tinggi dibanding dengan Korea atau Jepang. Itu juga suatu hal yang perlu kita pertanyakan juga. Karena bias Tionghoa di Indonesia itu. Satu faktor itu, apakah yang Pak Rizal Sukma pernah bilang faktor 3C itu masih cukup kuat? 3C itu China, Communist. Chinese sebagai etnis, komunis sebagai ideologi, dan China sebagai negara. Apakah faktor 3C itu masih kuat di kalangan akar rumput seperti itu? Nah, saya juga tidak tahu. Tiongkok sudah berusaha bagaimana caranya untuk menjalin hubungan yang lebih konkret, lebih grassroots. Bahkan dia cukup dekat dengan teman-teman saya dari kalangan pesantren misalnya, cukup punya interaksi yang intens dengan Tiongkok. Nah, kemarin seminar di BRIN, salah satunya adalah tokoh Islam Tionghoa, tokoh Islam dari Tiongkok gitu loh, yang ikut diundang dan bicara di sana. Jadi ada usaha untuk menepis itu. Tapi memang kenapa kok seperti itu masih ada ya gitu ya. Yang mungkin itu juga ya pelajaran dari kita perlu introspeksi satu pihak, tapi kita juga perlu menganalisis lebih jauh lagi. Maksudnya adalah kita juga harus kritis terhadap Jepang. Iya, bukan hanya kita bertanya kenapa kok kita terlalu kritis terhadap Tiongkok, tapi kita juga kritis pada Jepang. Jepang itu Perdana Menterinya baru datang itu kok kayak sepi-sepi aja loh. Kerjasama apa kita dengan dia, nggak ada orang yang pengen tahu. Kita udah lama mau di jalan-jalan raya, mobil yang kendaraan yang lalu lalang di jalan-jalan kita dari Jepang, udah lama sekali loh. Kapan kita bisa maju juga? Nah, alih teknologi. Ingat kenapa Jakarta Bandung diserahkan kepada Tiongkok? Karena Jepang tidak mau alih teknologi. Itu klausulnya kan, alih teknologi. Itu. Dan kita juga tidak terlalu pusing dengan hal itu. Seharusnya kita harus menuntut Jepang itu untuk alih teknologi lebih banyak. Berpuluh-puluh tahun mereka menikmati kita. Itu yang mungkin harus kita pertimbangkan juga. Oh ya, tentang konflik Kamboja dan Thailand. 2011
Pertama-tama kebetulan waktu itu Indonesia menjadi ketua ASEAN. Nah, gitu. Tapi juga bukan faktor itu saja. Karena saya lupa tahun kapan, yang jelas Brunei itu menjadi ketua ASEAN, tetapi konflik di Myanmar berkumpulnya di Jakarta untuk membahas tentang konflik di Myanmar. Berkumpulnya di Jakarta, nggak di Bandar Sri Begawan. Jadi ada beberapa hal Indonesia itu memang dalam hal ini, maksud saya satu punya keunggulan. Ada banyak hal. Selain masalah populasi dan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara, tapi Indonesia itu juga Indonesia bukan negara sengketa di ASEAN, di Laut Tiongkok Selatan, jadi kita bisa lebih bebas untuk bicara dengan negara-negara lain. Kemudian kita juga tidak punya ketergantungan terhadap investasi salah satu negara. Tidak seperti negara-negara itu, ya, yang investasinya hanya dari negara-negara itu. Kita tidak tergantung pada salah satu investor. Dan kemudian kita punya sejarah. Managing Potential Conflict in the South China Sea sudah tahun 1990-an diadakan, mengantar kepada DOC tahun 2002, itu juga kerja Indonesia. Tahun 2012 itu ketika Foreign Minister Meeting di ASEAN itu gagal untuk mengeluarkan joint statement yang pertama kali sejak tahun 1967, itu Pak Menteri Luar Negeri kita Marty Natalegawa, dia yang mengadakan namanya shuttle diplomasi. Berkunjung ke ibu kota negara ASEAN satu persatu, sehingga keluarlah namanya 6 prinsip bersama yang menegaskan komitmen pada UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, konvensi hukum laut PBB, sehingga ya akhirnya masalahnya bisa terselesaikan. Indonesia memang yang lebih dipercaya untuk itu. Nah, ya bukan saya, karena saya dulu memang mantan orang Kemlu ya. Tapi kita, mohon maaf ya, saya juga nggak gini. Memang kita nggak terlalu, saya sebagai orang Kemlu juga nggak ngurus yang di dalam negeri ya. Ada yang ngurus soalnya. Tapi memang harus diakui di dalam negeri kita banyak konflik. Kita mesti punya banyak PR. Disintegrasi juga masih, potensi disintegrasi juga masih banyak. Memang itu harus kita akui kita punya. Tapi kita juga tidak bisa menunggu masalah itu kelar terus baru kita keluar. Karena kita sebagai negara, kita sudah ditunggu kehadirannya. Dengan segala permasalahan yang memang kita punya di dalam. Tapi sebagai negara yang berdaulat, kita juga punya fungsi diplomasi yang ditunggu sama negara lainnya. Dan mereka tidak bisa nunggu sampai konflik kita kelar. Jadi kita tetap harus keluar. Dan itu modal kebanggaan saya sebagai warga Indonesia. Saya berharap teman-teman juga bisa berbangga sebagai orang Indonesia karena itu. Walaupun tetap saya mengakui kita masih punya masalah di dalam negeri. Itu kurang lebih, Mbak. Kemudian apa keuntungannya? Keuntungannya sebetulnya masalah di Indonesia adalah ketika pertama masalah koordinasi dan kedua masalah distribusi. Kalau Tiongkok tidak menanamkan smelter di Indonesia, kita akan selama-lamanya mengekspor barang mentah ke luar negeri. Itu harus diakui. Lah terus dia bangun smelter di sini, masalah lingkungannya lumayan loh. Belum lagi masalah tenaga kerja, bukan lagi konflik agraria dengan warga setempat. Itu masalah, mohon maaf, itu masalah ketidaksiapan kita. Saya beri contoh satu, masalah internasional. Kalau teman-teman pernah dengar kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Sri Lanka, pelabuhannya itu, konon katanya pemerintahnya tidak bisa bayar. Jadi akhirnya disewa sama Tiongkok. Nggak tahu disewa berapa, 99 tahun atau gimana. Pokoknya Barat langsung mengklaim itu sebagai bentuk penjajahan baru. Tapi itu narasi yang lama-lama juga sudah tidak terdengar lagi. Kenapa? Itu mismanagement oleh pemerintah lokal. Nah dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kecuali ketidaksiapan kita untuk koordinasi dan untuk distribusi. Kebijakan makronya
sudah benar. Tapi kalau diturunkan pelaksanaannya, kacau beliau. Ada penutup untuk menambah rasa cinta kita pada Indonesia. Saya kok, ini kok serasa seperti mata kuliah PPKN ya. Itu dia, karena kita punya modal memang. Itu modal-modal yang kita sebetulnya kita tidak terlalu banyak berusaha ya, sebagai negara besar, sebagai negara di lokasi yang strategis. Tapi ada juga yang diusahakan juga. Ya, kalau misalnya kita menetapkan bahwa kita bukan climate state, kita bukan negara yang punya klaim di Laut Tiongkok Selatan, itu memang perjuangan yang cukup berat. Sejarah bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara kepulauan. Iya. Itu jadi mohon maaf ya, ada dulu orang Kemlu kalau narsis bilang gini. Ya, betul memang mungkin tentara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para diplomat memperluas wilayah Indonesia tanpa perang. Tanpa perang. Karena itu bayangin itu laut itu semua jadi milik kita. Dengan prinsip kita bahwa laut bukan memisahkan tapi laut itu mempersatukan. Potensi laut kita luar biasa tapi belum banyak digali. Ya. Jadi ya sebagai penutup ya saya tetap mengajukan ya gimana sebagai bangsa Indonesia kita bangga dan kita berupaya di lingkup kita masing-masing. Di lingkup kita masing-masing kita berupaya seprofesional mungkin, segiat mungkin. Karena kita percaya usaha kita, ya niscaya Tuhan yang Maha Kuasa akan menjabahi. Nanti suatu saat akan ada waktunya negara kita juga menjadi negara yang betul-betul terhormat bisa bersanding dengan negara-negara lain. Kalau bukan terjadi di masa kita, semoga di masa anak cucu kita tidak terlalu lama. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman, pasti banyak pertanyaan ya yang belum terjawab. Silahkan ditulis menjadi esai untuk dikirimkan ke majalah Basis. Redaksi sangat menunggu kiriman tulisan, salah satunya sudah pernah dimuat tanggapan untuk sekolah Basis, dimuat di majalah Basis edisi 78, nanti bisa dibaca. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengirim tulisan. Nah sebelum kembali, ini Romo ada sedikit penutup. Terima kasih, Klaus. Ini sungguh suatu apa istilahnya pelajaran kalau bukan kuliah yang sangat bermutu dan teman-teman juga memberikan tanggapan yang sungguh-sungguh mempunyai kualitas akademis. Ini sungguh suatu kebanggaan bagi sekolah Basis. Maka sekali lagi terima kasih pada Klaus sebagai pembicara dan kepada Anda sekalian. Semoga kita makin hari makin bisa meningkatkan mutu intelektual kita dengan cara demikian. Lalu jangan lupa tanggal 13 itu sekolah Basis yang untuk tahun ini terakhir di tempat Oma Petro ini, silahkan datang. Kita juga bicara mengenai materi yang sangat penting, apalagi sekarang Menteri Pendidikan mau menganjurkan untuk pendidikan dasar. Pak Abdul Muti ini tidak hanya pelajaran bahasa tetapi mau dijadikan sastra dan bahasa, yang saya kira sangat mendukung karena bahasa tidak bisa dilepaskan dari sastra. Ini ada orang seperti Bu Heni yang sangat mempelopori hal tersebut dan sudah mempraktekannya di BINUS. Lalu tanggal 13 itu kita yang memberikan materi setia, dia seorang literer, pegiat sastra, anak baru saja mengorganisir pembicaraan mengenai sastra anak di Bentara Budaya dalam kaitan memperingati Dwianto Setiawan yang sangat seru. Itu saya kira kita bisa mendiskusikannya lagi. Dan jangan lupa pada hari itu juga sebenarnya dibuka pendaftaran, karena pada siang hari sampai sore ada kursus bukan literasi tapi bersama teman-teman Kompas untuk kegiatan, ada kegiatan jurnalistik
tetapi sore lalu ditutup dengan sekolah basis, dan setelah itu ada pertunjukan ludruk dari teman-teman mahasiswa Surabaya UNESA yang akan mementaskan lakon memperingati 10 Hari Pahlawan dengan lakon Kutunggu di Jogja. Semoga Anda semua bisa menyempatkan waktu untuk hal ini, dan jika Anda berminat, saya tidak tahu bagaimana, apakah sudah dibuka pendaftarannya, karena ini tidak hanya dengan basis tetapi dengan Kompas juga. Tempat pelatihannya mulai dari pagi sampai sore. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih dan semoga Anda semua tetap mendukung kegiatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Sindu, terima kasih Frater Klaus. Kepada teman-teman, selamat kembali ke rumah. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam.